Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Channel ini saya akan memaparkan tentang materi manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Karena manusia itu yang menggerakkan sebuah perubahan dan sejarah itu tidak terlepas dari keberlanjutan. Ini mari kita simak dari materi ini. Nah, makna perubahan dalam sejarah. Heraklitus, seorang filsuf Yunani, itu mengatakan pantare. Sejarah itu pantare. Tidak artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Artinya apa? Artinya manusia itu adalah aktor yang menggerakkan sebuah perubahan dari peristiwa tersebut. Namun peristiwa itu akan terus berlanjut hingga peristiwa selanjutnya. Itu namanya keberlanjutan. Itu. Akhirnya apa? Sehingga Heraklitus mengatakan pantare, semuanya itu tidak ada yang berubah, pasti semuanya mengalir. Tapi masyarakat waktu itu yang bergerak dan berubah. Wertham, seorang sejarawan, menuliskan history is a continuity and change, atau sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Nah, ini sama seperti Heraklitus mengatakan pantare. Nah, perubahan dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, bisa juga kebudayaan, komposisi penduduk, jumlah penduduk, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, ini. Nah, kayak kondisi geografi misalnya kondisi geografi terjadinya letusan gunung berapi. Itu menyebabkan suatu perubahan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat itu kemudian pindah tempat. Itu salah satu perubahan yang diakibatkan kondisi geografi. Kemudian perubahan kebudayaan contohnya arus globalisasi yang marak pada saat ini, itu adalah salah satu perubahan kebudayaan ini. Komposisi penduduk manusia itu pasti selalu bertambah dan berkurang. Ya, adanya kematian dan kelahiran itu adalah komposisi penduduk. Ideologi ataupun penemuan-penemuan baru. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini menunjukkan adanya sebuah perubahan dan keberlanjutan. Kita pahami kalau pada masa praksara itu pendidikan dalam konteks pendidikan ya. Masa praksara itu orang itu diajari berburu dan meramu. Itu adalah konteks bagaimana cara kita bertahan hidup. Jadi orang-orang pendidikannya pada masa praksara ya diajari cara bertahan hidup. Salah satunya cara bertahan hidup adalah berburu dan meramu. Kemudian masuk ke masa hidup Buddha. Masa hidup Buddha kita mengenal adanya tulisan. Kita mengenal tulisan dari aksara Dewanagari, dari untuk mempelajari kitab-kitab itu kita belajarnya dari masa hidup Buddha, orang-orang India. Nah, kemudian pada masuknya Islam ini kita belajar ada mengenal pondok pesantren, kita diajarkan kitab-kitab Al-Qur'an. Nah, baru kemudian pada masa ini masa penjajahan, ketika ini masa pendudukan, masa mempertahankan kemerdekaan, kita diajarkan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini berperang menghadapi penjajah. Ini bukti contoh dari apa? Dari adanya perubahan dan keberlanjutan. Adanya perubahan dari pola berburu meramu, kemudian masa praksara ke Hindu Buddha, ini perubahan. Tapi keberlanjutannya dalam konteks pendidikan. Nah, ini perubahan pada analisa pada gambar berikut. Faktor yang mempengaruhi perubahan ada internal faktor dari dalam. Contohnya perubahan jumlah penduduk, penemuan baru dalam masyarakat, konflik internal, pemberontakan atau gerakan revolusi. Nah, ini internal dari dalam. Kalau eksternal ada alam yang mempengaruhi perubahan.
ada peperangan dengan negara lain, kemudian pengaruh dari masyarakat lain. Ini faktor yang mempengaruhi perubahan. Faktor internal, nah perubahan jumlah penduduk, kita kulas satu persatu. Perubahan jumlah penduduk kenapa dinamakan internal? Karena apa? Karena dalam jumlah penduduk ini adanya kematian dan kelahiran itu mempengaruhi adanya perubahan yang di dalam wilayah tersebut. Kemudian penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, contohnya kita ada penggunaan traktor. Penggunaan traktor kemudian merubah pola menanam. Itu salah satu contoh dari penemuan baru di internal. Konflik internal contohnya misalnya apa? Misalnya reformasi nih. Nah, misalnya masa reformasi ini masa ini apa? Ada pro dan kontra antara partai independen dan oposisi. Itu mempengaruhi perubahan itu. Pemberontakan atau gerakan revolusi. Nah, ini masa reformasi ini. Ini kan gerakan ini sebetulnya reformasi itu. Gerakan perubahan. Ini reformasi. Kalau eksternal ada peristiwa alam. Peristiwa alam itu contohnya kalau peristiwa alam itu gunung berapi meletus kemudian mempengaruhi wilayah lain, itu adalah eksternal. Covid, contohnya corona, ini salah satu perubahan eksternal ini corona itu. Kenapa? Karena itu kan awalnya dari Wuhan kemudian ke Indonesia hingga dunia, itu kan alam, itu eksternal. Peperangan dengan negara lain. Nah, ini antar negara lain, misalnya konflik antara Iran dan Amerika kemarin itu. Nah, kemudian mempengaruhi harga minyak. Nah, itu contohnya. Kemudian pengaruh dari masyarakat lain, contohnya globalisasi itu ya. Itu adalah perubahan dari eksternal. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong adanya orientasi masa depan. Penduduk yang heterogen, penduduk yang bermacam-macam. Sistem masyarakat itu yang terbuka. Kemudian apa? Sistem pendidikan formal yang maju. Itu faktor pendorong perubahan ini. Pendorong. Kita berpikir masa depan itu adalah salah satu faktor pendorong untuk berubah, sikap masyarakat untuk berubah. Ya, karena terus kemudian sistem masyarakat yang terbuka, masyarakat selalu terbuka dan kemudian mau belajar. Itu adalah faktor pendorong perubahan itu. Faktor penghambat, contohnya pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ini penghambat ini. Anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Nah, ini salah satu faktor penghambat. Kurangnya hubungan antar masyarakat atau tertutup. Contohnya ini, masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu kan orangnya kan tertutup orangnya. Akhirnya kan dia polanya tradisional. Dan mereka itu adanya pola pikirnya itu masih ada anggapan tradisional itu masih baik, jadi bahwa perubahan itu masih belum berdampak baik. Nah, itu pola pikirnya orang-orang Baduy di Banten tuh. Nah, ini masih polanya menggunakan tradisional, polanya masih tradisional pakaiannya, mulai dari pakaiannya ini. Makna keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan itu berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Kalau Pak Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah itu memiliki 3 dimensi. Masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Masa silam itu digunakan sejarah itu mempelajari masa silam. Masa silam itu kita pelajari. Masa sekarang yang dipelajari untuk masa sekarang, dan masa depan untuk pelajaran yang akan di masa depan. Ini Pak Ruslan Abdul Ghani. Makanya Arnold Joseph Tony B, sejarawan Inggris, mengatakan mempelajari sejarah itu study the past and build the future. Nah, ini salah satu belajar dari masa lalu dan membangun masa depan. Ini adalah menurut Tony B. Karena memiliki sebuah pelajaran yang penting untuk membangun masa depan. Yang Joseph Tony B. Keberlanjutan dalam realitas sejarah, contohnya apa? Kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia, contohnya KKN yang terjadi pada era reformasi, itu kan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN Orde Baru merupakan keberlanjutan dari Orde Lama. Dan seterusnya,
Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah membudaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Itu keberlanjutan dalam realitas sejarah itu. Itu dari realitas sejarah. Jadi gini, perubahan dan keberlanjutan. Kalau kita simpulkan, perubahan itu kehidupan manusia itu pasti berubah-ubah. Namun terus berlanjut seperti air yang mengalir. Air kan terus mengalir, air itu terus mengalir, tapi dia itu berubah. Karena apa? Karena ada belokan-belokannya. Seperti manusia itu hidup terus mengalir, kemudian diwariskan oleh generasi selanjutnya. Tapi yang merubah itu adalah generasi manusianya yang berubah. Bisa juga dari berbagai faktor-faktor yang ada, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi itu adalah makna perubahan. Perubahan itu yang membedakan antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa sekarang itu adalah sebuah perubahan itu. Nah, jadi manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Karena apa? Karena manusia itu adalah salah satu aktor yang menggerakkan sebuah perubahan, dan perubahan itu adalah perbedaan antara masa sebelumnya dengan masa selanjutnya. Demikian dari pemaparan materi ini. Apabila itu ada tutur kata kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.